Sekarang kita udah sampai di Museum Vatikan dan tiketnya jam 7 malam. Biasa ada pemeriksaan. Oke, pos dulu ya. Setelah kita di dalam, kita agak bingung nih mau mulai dari kiri atau dari kanan. Karena tadi pas nyampe di situ tuh udah mepet banget waktunya, lupa ngambil peta. Iya, kita buru-buru banget ya, kita lari-lari tadi. Betul. Karena udah telat. Nah itu tuh di luar itu buat yang ngambil paket makan tuh. Jadi sebelum masuk museum dinner dulu. Oh gitu. Jadi sekarang kita masuk di ruangan pertama. Ruangan pertama ini adalah isinya tuh adalah peninggalan-peninggalan Mesir ya. Ini kayaknya sebelum Masehi kelihatannya karena ditemukan kayak batu-batu relief gitu. Sebenarnya sama aja sih kalau di Indonesia tuh kayak prasasti gitu kali ya. Oh ini bukan loh batu gitu ya? Yang kalau di Alkitab ada ditulis loh batu, loh batu. Loh batu termasuk dalam salah satu relief atau prasasti itu maksudnya. Tapi ini ditemukannya di Mesir. Jadi ya mungkin cita-cita tentang Mesir kali ya. Ini juga masih belum ada tulisan. Ini kayak simbol-simbol gitu, jadi memang arkeolog sih yang jelasin, yang ngerti. Jadi begitu kita masuk ke ruangan pertama itu langsung isinya adalah benda-benda peninggalan Mesir gitu deh. Terus ini juga ada patung-patung gitu kan, patung. Mumi. Iya mungkin kayaknya cover sarkofagus mumi gitu kali ya. Jadi di dalamnya sisinya mumi nih. Ini kayu-kayunya tuh nggak lapuk ya, jadi nggak tahu diapain ya. Kayaknya kayunya juga udah jadi batu kali. Soalnya kan ini udah lama juga, terus dia mengalami proses alam gitu kali ya, jadi fosil kali ya. Ukir-ukirannya gila ya? Iya. Set. Nah tapi pertanyaannya, ini mumi ini. Ini mumi asli. Tapi pertanyaannya ini si Mesir ngasih apa mereka ngambil nih? Secara paksa. Kayaknya sih arkeolog ngasih sumbangan ke Museum Vatikan ini. Kalau ini salah satu mumi yang dibalsem. Jadi semua organ tubuhnya itu yang di dalam, organ dalam itu dikeluarkan. Terus yang bagian luarnya diawetkan, dikasih balsam gitu. Jadi untuk nanti pada waktu kebangkitan dia masih bisa dibangkitkan karena jasadnya utuh. Tapi kebanyakan sih yang di mumi ini orang-orang kaya. Orang-orang pejabat kayak gitu. Rakyat nggak di bumi ya, dibiarkan aja. Dikubur langsung deh. Ini lukisan ya. Ini mungkin lukisan ya dulu ya, tapi harusnya mau foto tapi nggak punya kamera, jadi dilukis, dipahat. Nah, matanya gitu ya. Ini alisnya juga rapi sih. Rambutnya detil. Oh, ini ditemukan di tahun tuh 600 sebelum Masehi. Iya. Ini cowok apa cewek ya? Cowok kan nggak pakai anting. Oh iya. Soalnya di rambutnya ada gitu tuh. Terus ini tuh adalah patung dari salah satu raja Mesir. Istrinya. Oh iya, maksudnya istrinya dari raja Mesir. Ini patung ini tingginya 3 meter. Karena di kamera kita dari jarak dekat karena rame, jadi kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kita ini tinggi banget. Terlalu dekat gitu. Ini berarti tinggi banget ini. Sesuai aslinya. Jadi mereka dulu tinggi-tinggi gini ya, 3 meter. Nah, ini kucing nih, kucing. Kalau kucing itu katanya dia menolak menolak puasa gelap. Jadi puasa gelap tuh setan-setan takut sama kucing kalau di budaya Mesir. Terus ini juga patung-patung kecil ini ditemukan di area-area piramid-piramid itu. Nggak tahu juga sih ini. Mungkin ini hiasan-hiasan mereka gitu ya. Iya kali ya. Ini yang punya nih misalnya orang-orang kaya nih, orang-orang kaya Indonesia yang lama-lama tapi. Alkmari. Ya ini di rumah di Pejeng.
Jadi kita sekarang masuk ke area Romawi. Jadi kita sudah meninggalkan zaman Mesir, sekarang masuk ke Kekaisaran Romawi nih. Dan beda kan, patung-patungnya juga lebih detail daripada yang tadi nih. Ini pemahatnya juga mungkin lebih jago kali ya. Jadi mungkin beda berapa abad gitu kali ya. Jadi yang patung-patung ini yang dibuat patung adalah rata-rata pejabat, kaisar, raja, ataupun ya orang-orang kaya zaman dulu kali ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya mirip semua gitu mukanya ya. Paling bedanya cuman rambut. Muka-mukanya sama semua. Iya tipikal. Nah ini beda sih dia nih. Ini jahat nggak sih mukanya? Kayaknya nggak ada yang senyum deh patungnya. Iya. Kondisi gitu semua. Kalau kayak foto zaman dulu kan, foto zaman dulu nggak ada yang senyum ya? Iya. Oh ini bak mandinya nih. Ini bak mandi mereka nih. Itu betap. Batu. Marmer ya. Buset, berat banget dong. Wih, itu logonya Versace tuh. Apa itu merek Versace? Bak mandinya? Kat. Bisa jadi merek Versace. Itu Medusa ya, berarti. Kalau ini kayaknya bak mandi rakyat jelata ini. Kita kan di sungai. Di sungai. Di bak mandi ini ya menengah ke atas kali ya, bukan ke atas banget ya. Kita coba mengenal mereka ya. Tadi nomor 5 tuh emang aneh dia katanya, kepalanya salah, kepalanya dari anggur. Kalau yang sebelahnya ini kayaknya komedi kan, komikus kali ya. Coba kita lihat nomor 6. Nah, kalau ini adalah miniatur dari karya mozaiknya si Michelangelo. Kalau ini aslinya ada di mana? Ini mozaiknya. Kalau yang tadi itu ini kubahnya Pantheon. Kubahnya Pantheon. Kalau ini memang karyanya Michelangelo nih ya, mozaik Buddha. Gila sih. Ini kalau dilihat langsung gila sih gitu. Maksudnya ini miniaturnya aja kita kayak ngerasa ini gimana bikinnya gitu zaman dulu. Ini luar biasa. Itu juga kecil-kecil banget loh. Parah. Batu-batunya tuh. Wah. Tapi kita nggak nanya lagi ini berapa lama bikinnya ya. Miniaturnya aja berapa lama gitu. Ini kalau ini area binatang-binatangnya zaman itu nih. Tuh kuda-kuda. Tapi emang kayaknya mah masih sampai zaman sekarang ya, di Cibubur juga ada ya gak? Sentul. Oh iya di Sentul juga ada. Udah deh ah. Ini apa nih? Ini tuh adalah replika dari kubahnya Pantheon yang dibikin oleh Raja Hadrian. Gede ya. Bagus deh nih lantainya. Tegelnya bagus. Ini mozaiknya ini menggambarkan perang antara Yunani dan Centaurus. Gitu. Oh itu ya? Ya. Tengkar. Ya. Centaurus badan manusia, kaki kuda. Kayak Sagittarius ya. Juga karyanya Michelangelo. Simonetti. Gila nih gimana ya, ini aja segini. Replika yang aslinya di lobi mana gitu kata dia. Di museum apa gitu. Ini mozaik. Ke pinset kali bikinnya ya, satu-satu gitu ya. Potong batunya berapa lama guys? Ini harus sabar sih. Potong batu aja cantik banget. Kita masuk ke area selanjutnya. Di sini tuh areanya lukisan-lukisan ya. Lukisannya tuh gede-gede banget, bukan kayak lukisan kecil-kecil yang cuma semeter-semeter. Ini
kayak 3 meter, 4 meter, bahkan ada yang 10 meter gitu. Terus ini tuh lukisannya itu juga ditaruh di dinding, ada juga yang sebagai karpet. Jadi dia lukisannya nih kayak gini nih, ini sebenarnya tuh karpet tapi bentuknya lukisan gitu. Terus dia dirajut, terus dia pakai, aduh nggak tahu deh gimana caranya zaman dulu ya, pakai benang satu-satu. Aduh, puyeng dah gua. Menakjubkan. Gila ya. Itu kalau oh ya di sini juga kita nggak boleh pakai flash. Nggak boleh. Katanya Dilarang takut flash. apa rapuh karena ini kan kain, dan juga takut apa ya rusak nanti strukturnya karena terlalu udah lama banget gitu, udah berabad-abad. Jadi dijaga suhunya, kelembapannya di tempat ini. Terus juga apa kita nggak boleh dipegang udah pasti ya. Iya. Nggak boleh pegang, dikasih kayak pemanas gitu. Ini juga rada gelap ya karena itu ya. Mungkin nggak boleh cahaya yang Iya. berlebihan ya. Supaya nggak terlalu panas kali ya. Ini goyang-goyang banget nih. Iya, nggak Kamera tahu. nih. Ada gempa apa? Ada gempa. Malu nggak punya Gempa bumi gimbal. ya. Nggak punya gimbal, jadi kita video sambil jalan ya. Ya gitu deh, mohon maaf. Jadi walaupun Kamu radio YouTuber miskin ya? belum ada penghasilan. Guys, makanya guys ditonton biar ada modal. Oh ya, kita bentar lagi masuk ruangan. Itu ruangannya ini katanya paling megah. Warnanya juga gold, emas. Di situ juga di atas ini Dan paling rame. paling rame. Di atas ini juga ukir-ukiran. Jadi kayak gabungan lukisan dan 3D. Ini gila. Lukisan dan pahatan dijadikan satu Dijadikan satu. karya. Gila. Kayak benar-benar kayak emas gitu ya, golden Betul. age gitu atau apa ya? Golden Age. Gitu lah pokoknya zaman keemasan maksudnya. Terus ini isinya juga peta-peta nih, peta-peta zaman dulu, peta-peta perang, peta jajahan, peta ya topografi zaman dulu deh. Zaman dulu udah bisa bikin peta kan ya? Ini mungkin ini ya, rumahnya itu inspirasinya dari sini ya. Bikin apa Mungkin namanya, rumah gaya-gaya apa tuh? sama Mas Adam. Gaya Eropa. budaya Romawi. Victorian. Romawi. Jadi banyak apa temuan-temuan peta itu dihibahkan ke Museum Vatikan ini untuk diserahkan ataupun diteliti oleh arkeolog-arkeolog di Vatikan. Jadi memang Museum Vatikan museum paling besar sih kayaknya, paling lengkap lah. Dari zaman ke zaman tuh kayak ketata rapi gitu. Gila. Bagus banget. Gila. Ini detailnya timbul gitu loh. Gokil sih. Jadi kita masuk di suatu ruangan yang benar-benar full lukisan. Kalau kita bisa lihat lukisannya itu, kita lihat sebelah paling kanan adalah Tuhan Yesus, Allah Bapa maksudnya. Kemudian Bunda Maria, di sebelah kiri adalah anak yang tunggal Tuhan Yesus. Terus di kanan kirinya itu adalah rasul-rasul, ke-12 rasul. Kemudian di samping-sampingnya adalah, dan di atasnya itu mungkin orang-orang suci, orang-orang kudus yang bersama-sama dengan Tuhan di sana. Kemudian ada malaikat pembawa pesan messenger dan juga peniup sangkakala. Kemudian sebelah kanannya adalah malaikat perang yang melawan apa ya, kuasa-kuasa gelap, iblis dan lain-lain ya. Oh, di bawahnya ada paus nih. Ini jadi penggambaran saat pentahbisan paus gitu. Jadi paus ini adalah wakil Tuhan di dunia gitu. Di bumi. Jadi saat
ditahbiskan seperti inilah kondisi di sorga. Setelah kita 2,5 jam keliling sampai Gempor, ini museum kayaknya nggak ada habisnya ya. Kita cari saat ini adalah Uscita. Kita nyari jalan keluar aja susah banget. Pokoknya setelah Keppel, terakhir itu Keppel ya. Setelah itu baru deh ada tangga untuk jalan keluar. Dan setelah mau jalan keluar itu pun masih banyak lagi pajangan-pajang, apa yang mereka pajang itu koleksi-koleksi mereka gitu loh. Pokoknya ini museum wajib sih didatengin ya. Sama penyuka sejarah. Ini nggak rugi lah, iya. Penyuka sejarah wajib sih. Kita aja kurang penyuka datang. Jadi suka. Itu aja banyak yang kita skip. Iya, karena capek banget. Capeknya gede banget. Terus ada juga apa kalau mau lihat film ya? Iya, itu aja kita nggak ikut pemutaran filmnya. Udahlah gitu. Ini kita udah jam 9:30 malam dari jam 7, 2 jam setengah. Dan ini kayaknya udah gempa lagi ya. Wah, gempa lagi. Udah capek. Gempa lagi. Udah tremor tangan, nggak punya gimbal. Aduh, saatnya kita keluar. Boleh bawa minum nggak sih? Lupa. Nggak ada, nggak boleh lah. Nggak boleh. Museum iya, nggak boleh. Jadi kita benar-benar kehausan yang di sana, lapar, haus. Tapi ini bule ini gue lihat-lihat ada bawa botol minum. Mungkin bawa doang, tapi nggak boleh diminum ya. Terus di jalanan nanti kalian sambil melangkah keluar itu banyak souvenir-souvenir dijual. Jadi ada satu area yang kalian bisa beli apalah, beli rosario lah dan lain-lain ya. Anda beli apa? Nggak beli apa-apa. Gua bawa pulang, lapar soalnya mau keluar aja kayaknya. Ini dia tuh, ini tuh tempat penjualan souvenir officialnya ya. Tuh beli sih, belanja banyak banget, shopping, parah. Nice. Oke, kalau kalian memang suka sejarah, kayaknya wajib ke Museum Vatikan ini. Betul. Banyak arsitek juga ya. Barang-barang arsitek juga ya. Ini kipas nih buat kondangan juga wajib dibeli deh kayaknya. Kalau yang buat penyuka kondangan ya. Sekarang nih yang kita cari sebenarnya tulisan Uscita ya. Tapi nggak nemu-nemu nih ya. Luas banget. Ini udah capek banget ya. Ini bukan kayak museum macan nih ya. Ini gede bener. Ini mah orang udah bagus, museum gede, nggak rugi kan ya, banyak gitu karyanya. Ini malah mahal ya tiketnya. Ini malah yang dicari tempat duduk sama Uscita. Silakan googling translate Uscita. Aduh, kita kira kan ini kayak museum macan ya, kecil kali. Taunya ya ampun. Museum Gajah Mada kali ya. Gede banget nih, capek. Oke, jadi tadi kita udah keliling museum di Vatikan ini. Jadi intinya barang-barang yang dipajang di Museum Vatikan ini itu beberapa ada yang karena temuan arkeologi ditemukan di Mesir, ada juga yang persembahan untuk paus dari paus zaman dulu ya sampai sekarang. Kemudian ada juga yang hasil arkeolog di Roma. Makanya tadi ada beberapa segmen ya, segmen yang di Mesir sebelum Masehi, kemudian masuk ke Masehi awal-awal itu di Yunani dan Roma, penemuan-penemuannya, kemudian masuk ke abad pertengahan yang kita nemuin relik-relik, mozaik itu tadi itu. Jadi butuh waktu mungkin minimal 2 jam ya untuk ke keliling museum ini. Jadi museumnya cukup gede. Kalau kita udah nggak kuat, udah gempor karena tadi siang kita seharian berjalan juga. Jadi sekarang itu udah jam 9:30 malam, dari jam 7 tadi kita masuk. Jadi ya worth it, museumnya keren. Itu aja sih. Kalau kalian kesini, kalau kalian ke Roma, pastikan kalian juga mampir ke
Museum Vatikan ini. Dah. Tiket online yang sudah kita beli itu kita tukarkan dulu di kasir ya, dalam bentuk kartu tiket gitulah. Ini lumayan dapat presale, harusnya ini. Harusnya 17, tapi Kita dikurangin 4. dikurangin 4 Per orang. 4 orang. Lumayan. Lumayan. Itu 42 dari mana? Bukan tahu. Harusnya kan cuma 34. Kenapa kita jadi 42? Wah, berarti ini justru bayar free selfie ya? Wah, Aduh. lebih mahal dong, harusnya 34 jadi 42. Ya. Ini salami. Ini mushroom.